Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'du. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kisah sahabat Zaid bin Harithah. Tidak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah berdiri melepas bala tentara Islam yang hendak menuju perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Beliau mengumumkan 3 nama yang akan memegang pimpinan secara berurutan. Sabdanya, Alaikum Zaid bin Harithah, fa in usiba Zaidun fa Ja'far bin Abi Thalib, fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Seandainya ia tewas, pimpinan akan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan seandainya Ja'far tewas atau syahid pula, maka komando hendaklah dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah. Siapakah Zaid bin Harithah? Bagaimana orangnya? Siapa pribadi yang mempunyai gelar pecinta Rasulullah itu? Tampang dan perawakannya biasa saja. Kulit coklat kemerahan dan hidungnya agak pesek. Demikian yang dilukiskan oleh ahli sejarah dalam riwayat. Tetapi sejarah hidupnya sangat hebat dan luar biasa. Sudah lama sekali Su'da, istri Harithah, berniat hendak ziarah ke keluarganya di kampung Bani Ma'an. Dia sudah gelisah dan seakan-akan tak sabar lagi menunggu waktu keberangkatannya. Pada suatu pagi yang cerah, suaminya ialah ayah Zaid mempersiapkan kendaraan dan perbekalan untuk keperluan itu. Kelihatan Su'da sedang menggendong anaknya yang masih kecil, yaitu Zaid bin Harithah. Di waktu ia akan menitipkan istri dan anaknya kepada rombongan kafilah yang akan berangkat bersama dengan istrinya, ia harus menunaikan tugas pekerjaannya. Menyelinaplah rasa sedih di hatinya, disertai perasaan aneh, menyuruh agar ia turut serta mendampingi anak dan istrinya. Akhirnya gundah itu hilang jua. Kafilah pun mulai bergerak, memulai perjalanannya meninggalkan kampung itu, dan tibalah waktu bagi Harithah untuk mengucapkan selamat jalan bagi putra dan istrinya. Demikianlah ia melepas istri dan anaknya dengan air mata berlinang. Lama ia terpaku di tempat berdirinya sampai keduanya lenyap dari pandangan. Harithah merasakan hatinya tergoncang, seolah-olah tidak berada di tempatnya yang biasa. Ia hanyut di bawah perasaan seolah-olah ikut berangkat bersama rombongan kafilah. Setelah beberapa lama, Su'da berdiam bersama kaum keluarganya di kampung Bani Ma'an. Hingga suatu hari desa itu dikejutkan oleh serangan gerombolan perampok Badui yang menjarah desa itu. Kampung itu habis porak-poranda.
karena tak dapat mempertahankan diri. Semua barang milik dikuras habis dan penduduk yang tertawan digiring oleh para perampok itu sebagai tawanan, termasuk si kecil Zaid bin Harithah. Dengan perasaan duka kembalilah ibu Zaid kepada suaminya seorang diri. Dan demi Harithah mengetahui kejadian tersebut, ia pun jatuh tak sadarkan diri. Dengan tongkat di pundaknya ia berjalan mencari anaknya. Ia bertanya kepada kabilah yang lewat, kalau ada yang tahu tentang kabar anak kesayangan dan buah hatinya Zaid. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Maka bersairlah menghibur diri sambil menuntun untanya yang diucapkan dari perasaan yang sangat haru, yang artinya, kutangisi Zaid, ku tak tahu apa yang telah terjadi. Dapatkah ia diharapkan hidup atau telah mati? Demi Allah ku tak tahu. Sungguh aku hanya bertanya, apakah di lembah ia celaka atau di bukit ia binasa? Dikala matahari terbit ku terkenang padanya. Bila surya terbenam ingatan kembali menjelma. Tiupan angin yang membangkitkan kerinduan pula. Wahai alangkah lamanya duka nestapa, diriku jadi merana. Para soimin dan soimat yang berbahagia, kalau seandainya di zaman ini mungkin sudah viral di media sosial atas syair yang disenandungkan oleh ayahnya Zaid atas kehilangan putra kekasihnya. Perbudakan sudah berabad-abad dianggap sebagai suatu keharusan yang dituntut oleh kondisi masyarakat pada zaman itu. Begitu terjadi di Yunani, begitu di kota Roma, begitu pula di seantero dunia. Dan tidak terkecuali sampai juga perbudakan itu di Jazirah Arab. Sahdan dikala kabilah perampok yang menyerang Bani Ma'an berhasil dengan rampokannya, mereka pergi menjual barang-barang dan tawanan hasil perampokannya ke pasar Ukas yang sedang berlangsung waktu itu. Si kecil Zaid dibeli oleh Hakim bin Hisam. Dan pada kemudian harinya ia diberikan kepada makciknya, tantenya Siti Khadijah. Pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha telah menjadi istri Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi Rasul dengan turunnya wahyu. Sementara pribadinya yang agung telah memperlihatkan segala sifat kebesaran yang istimewa yang dipersiapkan oleh Allah kelak untuk diangkat sebagai Rasul. Selanjutnya Khadijah memberikan khodamnya Zaid sebagai pelayan bagi Rasulullah. Beliau menerimanya dengan segala senang hati lalu segera memerdekakannya dari pribadinya yang besar dan jiwanya yang mulia. Zaid diasuh dan dididiknya dengan segala kelembutan dan kasih sayang seperti anak sendiri. Pada salah satu musim haji, sekelompok orang dari desa Harithah berjumpa dengan Zaid di Mekah. Mereka menyampaikan kerinduan ayah bundanya kepadanya. Zaid balik menyampaikan pesan salam rindu dan hormatnya kepada ayah ibunya. Katanya kepada para hujat, tolong beritakan kepada orang tuaku bahwa aku di sini tinggal bersama seorang ayah yang paling mulia. Begitu ayah Zaid mengetahui di mana anaknya berada, segera ia mengatur perjalanan menuju Mekah bersama saudaranya. Di Mekah keduanya langsung menanyakan di mana rumah Muhammad Al-Amin
Setelah berhadapan dengan Muhammad SAW, Harithah berkata, "Wahai Ibnu Abdul Muthalib, wahai putra dari pemimpin kaumnya, Anda termasuk penduduk tanah suci yang biasa membebaskan orang tertindas, yang suka memberi makan para tawanan. Kami datang kepada Anda hendak meminta anak kami. Sudilah kiranya menyerahkan anak itu kepada kami dan bermurah hatilah menerima uang tebusan seberapa adanya." Rasulullah sendiri mengetahui bahwa hati Zaid telah lekat dan terpaut kepadanya. Tetapi dalam pada itu, ia merasakan pula hati seorang ayah yang rindu terhadap anaknya. Maka kata Nabi SAW kepada Harithah, "Panggillah Zaid itu ke sini. Suruh ia memilih sendiri. Seandainya ia memilih Anda, maka akan saya kembalikan kepada Anda tanpa tebusan. Sebaliknya jika ia memilihku, maka demi Allah, aku tak hendak menerima tebusan dan tak akan menyerahkan orang yang telah memilihku." Mendengar ucapan Muhammad SAW yang demikian, wajah Harithah berseri-seri gembira. Betapa membayangkan kebahagiaan bertemu dengan anaknya dan berkumpul kembali. Karena tak disangkanya sama sekali kemurahan hati seperti itu telah diucapnya. "Benar-benar Anda telah menyadarkan kami dan Anda beri pula keinsafan di balik kesadaran itu." Kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Setibanya di hadapan, beliau langsung bertanya, "Tahukah engkau siapa orang ini?" "Ya, tahu," jawab Zaid. "Yang ini ayahku, sedang yang seorang lagi adalah pamanku." Kemudian Nabi mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya kepada ayahnya tadi, yaitu tentang kebebasan memilih orang yang disenanginya. Tanpa berpikir panjang, Zaid menjawab, "Tak ada orang pilihanku kecuali Anda. Andalah ayah dan Andalah pamanku." Mendengar itu, kedua mata Rasul basah dengan air mata karena rasa syukur dan haru. Lalu dipegangnya tangan Zaid, dibawanya ke pekarangan Ka'bah tempat orang-orang Quraisy sedang banyak berkumpul. Lalu serunya, panggilnya, "Ishhadu anna Zaidan ibni yarisuni wa yarithuhu." Saksikan oleh kalian semua bahwa mulai saat ini Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku jadi ahli warisnya. Mendengar berita itu, hati Harithah ayah Zaid seakan-akan berada di awang-awang karena sukacitanya. Sebab ia bukan saja telah menemukan kembali anaknya bebas merdeka tanpa tebusan, malah sekarang diangkat anak pula oleh orang yang termulia di suku Quraisy yang terkenal dengan sebutan As-Sadiqul Amin, orang lurus terpercaya. Keturunan Bani Hashim, tumpuan penduduk kota Makkah seluruhnya. Maka kembalilah ayah Zaid dan pamannya kepada kaumnya dengan hati tentram, meninggalkan anaknya pada seorang pemimpin kota Makkah dalam keadaan aman sentosa. Yakni sesudah sekian lama tak diketahui apakah ia celaka, terguling di lembah, atau binasa, atau dalam kesakitan, ataukah dalam keadaan sehat bugar. Rasulullah telah mengangkat Zaid sebagai anak angkat, maka menjadi terkenalah ia di seluruh Mekah dengan nama Zaid bin Muhammad. Di suatu hari yang cerah, seruan wahyu yang pertama datang kepada Sayyidina Muhammad. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir ayat.
sampai ayat 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah mengajari manusia dengan kalam pena, mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Kemudian menyusul datang wahyu surah Al-Muddatsir ayat 1-3. Lalu surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ila akhir ayat. Maka tak lama setelah Rasul memikul tugas kerasulannya dengan turunnya wahyu itu, jadilah Zaid sebagai orang yang kedua masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan sebagai orang yang pertama. Rasul sangat sayang sekali kepada Zaid. Kesayangan Nabi itu yang pantas dan wajar disebabkan kejujurannya yang tiada tandingan, kebesaran jiwanya, kelembutan hatinya, kesucian jiwanya, disertai terpelihara lidah dan tangannya. Semua itu atau yang lebih dari itu menyebabkan Zaid punya kedudukan tersendiri sebagai Zaid kesayangan, sebagaimana yang telah dipanggilkan sahabat Rasul kepadanya. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh Zaid, pastilah ia yang selalu diangkat Nabi sebagai pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasul, tentulah ia akan diangkatnya sebagai khalifah. Sampai di tingkat inilah kedudukan Zaid di sisi Rasulullah. Sebenarnya siapa Zaid? Ia sebagaimana yang pernah kita katakan adalah seorang anak yang pernah ditawan, diperjualbelikan, lalu dibebaskan Rasul dan dimerdekakan. Ia seorang laki-laki dengan perawakan yang pernah kita sampaikan, dan karena itulah ia mendapat tempat tinggi di dalam Islam dan di hati Rasulullah SAW. Karena Islam dan Rasulnya tidak sedikit juga mementingkan tuah kebangsawanan dan turunan darah, dan tidak pula menilai orang dengan predikat-predikat lahiriah. Maka ia dalam kekuasaan faham agama besar ini, cemerlangnya nama-nama seperti Bilal, Suhaib, Ammar, Khabab, Usamah, dan Zaid. Mereka semua punya kedudukan yang gemilang, baik sebagai orang soleh maupun sebagai pahlawan. Islam telah mengumandangkan dalam kitab sucinya tentang nilai-nilai hidup. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Islam agama yang membukakan pintu dan jalan untuk mengembangkan berbagai bakat yang baik dan cara hidup suci jujur yang direstui dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab anak dan ternyata kemudian kesediaan Zainab memasuki rumah tangga dengan Zaid hanya karena rasa enggan menolak anjuran dan syafaat Rasulullah SAW. Dan karena tak sampai hati menyatakan enggan terhadap Zaid, kemudian rumah tangga dan perkawinan mereka yang tak dapat bertahan karena tiadanya tali pengikat yang kuat, yaitu cinta yang ikhlas karena Allah dari Zainab, sehingga berakhir dengan perceraian. Maka Rasulullah SAW mengambil tanggung jawab terhadap rumah tangga Zaid yang telah pecah itu. Pertama dirangkul Zainab dengan menikahinya sebagai istri, kemudian mencarikan istri baru bagi Zaid dengan mengawinkannya dengan Ummi Kulsum bin Uqbah. Karena peristiwa tersebut di atas terjadi goncangan dalam masyarakat kota Madinah.
Mereka melemparkan kecaman kenapa Rasul menikahi bekas istri anak angkatnya. Tantangan dan kecaman ini dijawab Allah dengan wahyunya yang membedakan antara anak angkat dan anak kandung. Anak adaptasi dengan anak yang sebenarnya sekaligus membatalkan adat kebiasaan yang berlaku selama ini, yaitu maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab ayat 40. Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki yang berada bersama kalian, tetapi ia adalah Rasulullah, penutup Nabi. Dengan demikian kembali Zaid dipanggil dengan namanya semula, Zaid bin Harithah. Dan sekarang tahulah kita bahwa kekuatan Islam yang pernah maju di medan perang Al-Jumuh, komandannya adalah Zaid bin Harithah. Dan kekuatan-kekuatan laskar Islam yang bergerak maju ke medan pertempuran, At-Tarab, Al-Ish, Al-Hismi, dan lainnya, panglima pasukannya adalah Zaid bin Harithah. Begitulah sebagaimana yang pernah kita dengar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Setiap Nabi mengirimkan Zaid dalam satu pasukan, pasti ia diangkat jadi pemimpinnya. Para soimin dan soimat yang berbahagia, itu sepenggal awal kisah Zaid yang memberikan pemahaman kepada kita kenapa ia dimuliakan dan bagaimana Zaid masuk dalam keluarga Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan satu pemahaman tentang sosok Zaid yang begitu luar biasa, sehingga kemudian Zaid bin Harithah memberikan satu pemahaman lagi bahwa anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, yang itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merubah image tradisi yang sudah berlama-lama diakui di masyarakat pada saat itu, bahwa anak angkat bukanlah anak kandung. Dan ini juga mudah-mudahan difahami oleh para jamaah sekalian, ketika kita sedang mengangkat seorang anak perempuan, bukanlah ia akan menjadi walinya, sekalipun akte kelahirannya adalah ayah angkatnya. Secara akte mungkin diakui, tetapi secara agama itu adalah masalah karena dia bukan wali nasabnya. Jika ia masih mempunyai ayah, maka ayahnya yang asli tetaplah ia berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.